Renungan Umat hari ini dengan judul Pribadi yang Berdedikasi dari surat 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab bagi kami, tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dinamika zaman yang semakin berkembang, ada banyak tantangan yang membawa seseorang pada kecenderungan sikap mudah menyerah, kurang bertanggung jawab, bekerja asal-asalan, dan sebagainya. Sikap seperti itu akan membawa pada hidup yang berdampak negatif. Berbeda dengan orang yang berdedikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dedikasi adalah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia dan sebagai sebuah pengabdian. Catatan penting dari dedikasi itu adalah tindakan yang dilakukan untuk tujuan mulia, bukan pada kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Alangkah lebih baik bila setiap orang menjadi pribadi yang berdedikasi. Sebab dengan dedikasi, hidup itu akan membawa pada dampak positif. Seseorang yang berdedikasi akan selalu mencintai pekerjaannya, melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Pasca peristiwa di Damsyik, Paulus mengalami perubahan hidup. Ia mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan Injil, bukan lagi sebagai seorang yang kejam, arogan, dan selalu merugikan hidup orang lain, terlebih para pengikut Kristus. Tuhan memanggilnya untuk menjadi seorang rasul. Sebagai seorang rasul yang berdedikasi, tentu ia banyak sekali mengorbankan tenaganya, pikiran, waktu untuk mewartakan Kristus di tengah-tengah dunia. Tak tanggung-tanggung perjuangan yang dilalui oleh Paulus. Ia bahkan tetap bertahan dalam menderita penganiayaan, dipenjara, ditolak demi memperjuangkan kebenaran agar setiap orang diselamatkan oleh pengenalan akan Kristus. Ia menaruh hati, kepedulian, serta perhatian kepada jemaat yang dilayani melalui perkunjungan dan surat pastoralnya. Relasi dengan rekan sekerjanya pun terjalin dengan baik. Seperti diceritakan dalam awal perikop ini, Paulus sangat berharap untuk berjumpa dengan Titus saudaranya. Paulus bersyukur kepada Allah karena pekerjaan Injil terbuka bagi jemaat yang dilayaninya. Ia mengatakan Kristus membawanya pada jalan kemenangan. Allah berkenan memakainya menjadi perantara untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Perjalanan pekerjaan Injil boleh terlalui sehingga ia selalu dituntun dalam kemenangan bersama Kristus. Paulus menyadari bahwa ia dan rekan sekerjanya
memiliki kelemahan dan kerapuhan. Ia berkata, "Siapakah yang dapat menunaikan tugas yang demikian?" Paulus melanjutkan di ayat yang ke-17 bahwa apa yang dilakukannya itu adalah murni atas perintah Allah, tanpa mencari keuntungan dari firman Allah, dan apa yang sudah dilakukan adalah untuk tujuan mulia berdasarkan kehendak Allah. Dedikasi Rasul Paulus untuk menjadi rasul dalam misi memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat lain. Misi itu dapat berjalan karena pertolongan Roh Kudus. Bahkan di pasal yang ketiga ayat 5, ia menyatakan, "Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah." Paulus mendedikasikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Setiap penderitaan dan tantangan dapat dihadapi karena pimpinan Roh Kudus yang membawanya pada jalan kemenangan sehingga orang-orang menerima Kristus. Setiap kita diajak untuk menjadi pribadi yang berdedikasi. Dengan meneladani Paulus yang mendedikasikan hidupnya untuk mewartakan kabar baik dan tetap setia menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Sebagai orang percaya, mari kita mendedikasikan hidup untuk menjadi saksi mewartakan kebaikan dalam hidup dan pekerjaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada saat ini Kau mengajarkan kami semua melalui sabda firman-Mu yang kami terima saat ini. Tolonglah kami Tuhan untuk meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus dalam karya untuk memberitakan kabar baik dimanapun. Tolonglah kami Tuhan untuk kami menjadi pribadi yang berdedikasi dengan melakukan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan yang memberkati. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami yang lemah dan terbatas ini Tuhan. Terlebih kami juga memohon penyertaan-Mu dalam setiap keberadaan kami, dalam setiap pergumulan kami, sakit penyakit, dan yang lainnya yang sedang kami hadapi. Tolonglah kami Tuhan, agar kami senantiasa berharap kepada Tuhan. Kami yakin bahwa berkat-Mu, pertolongan-Mu, dan penyertaan-Mu memampukan kami semua. Kami berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.